Sekarang kita akan membuktikan teorema E, yaitu aturan jumlah. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f tambah g aksen x sama dengan f aksen x tambah dengan g aksen x, yakni turunan dari fx tambah gx sama dengan turunan fx tambah turunan gx. Untuk membuktikannya, kita menggunakan definisi dari turunan, yaitu f aksen x sama dengan fx tambah h dikurang dengan fx per h. Maaf, di sini ada keliru. F aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang dengan fx per h. Jika f besar x, maka hasilnya adalah fx tambah gx. Jika f besar x tambah h, maka hasilnya fx tambah h ditambah dengan gx tambah h. Maka sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kita ganti dengan yang ini, fx tambah h tambah gx tambah h kurang fx kita ganti dengan yang ini, fx kurang tambah gx per h. Limit h menuju 0 negatif dikalikan ke dalam, maka akan berubah menjadi negatif. Fx tambah h tambah gx tambah h, negatif dikali positif fx sama dengan negatif fx, negatif dikali positif gx sama dengan negatif gx per h. Limit h menuju 0. Sekarang kita akan menggabungkan yang sama. Fx tambah h kurang fx tambah gx tambah h kurang dengan gx per h. Limit h menuju 0. Sekarang kita akan pisahkan yang ini dengan yang ini dengan menggunakan teorema limit yang penjumlahan, yaitu limit h menuju 0 fx tambah h kurang dengan fx per h tambah limit h menuju 0 gx tambah h kurang dengan gx per h. Limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h adalah definisi dari turunan untuk fx. Maka dapat kita tulis f aksen x tambah limit h menuju 0 gx tambah h dikurang dengan gx per h. Ini adalah definisi dari turunan untuk gx. Maka dapat kita tulis g aksen x. Maka terbukti. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan teorema F, yaitu aturan selisih.
Jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f kurang g aksen x sama dengan f aksen x kurang g aksen x, yakni turunan dari fx kurang gx sama dengan turunan fx kurang turunan gx. Bukti. Untuk membuktikannya, kita akan menggunakan definisi dari turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang dengan fx per h. Jika f besar x, maka fx kurang dengan gx. Jika f besar x tambah h, maka fx tambah h kurang dengan gx tambah h. Limit h menuju 0, fx tambah h kita ganti dengan yang ini. Fx tambah h kurang gx tambah h kurang dengan fx kita ganti dengan yang ini. Fx dikurang dengan gx per h. Limit h menuju 0. Selanjutnya kita akan menggabungkan yang sama. Fx tambah h dikurang dengan fx kurang gx tambah h kurang dengan gx per h sama dengan limit h menuju 0. Selanjutnya kita akan memisahkannya menggunakan aturan teorema limit yang pengurangan atau selisih, yaitu limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h kurang dengan limit h menuju 0 gx tambah h kurang dengan gx per h. Limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h ini sama dengan turunan dari fx. Maka dapat kita tulis f aksen x kurang limit h menuju 0 gx tambah h kurang dengan gx per h ini sama dengan definisi turunan untuk gx. Maka dapat kita tulis g aksen x. Terbukti. Baik, sekarang kita akan membuktikan teorema G, yaitu aturan hasil kali. Andaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka f kali g aksen x sama dengan fx kali g aksen x tambah gx kali f aksen x, yakni turunan dari fx kali gx sama dengan fx kali turunan gx tambah gx kali turunan fx. Untuk membuktikannya kita menggunakan definisi dari turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Jika fx sama dengan fx kali gx, maka jika fx tambah h juga sama dengan fx tambah h kali gx tambah h, sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kita ganti dengan yang ini,
yaitu fx tambah h dikali gx tambah h kurang fx diganti dengan ini, fx kali gx per h. Limit h menuju 0, fx tambah h kali gx tambah h kurang fx tambah h kali gx. Ketika kita kurangkan dengan yang ini, maka kita harus jumlahkan ini juga agar hasilnya 0, tetap 0. Fx tambah h kali gx. Ini kita tulis kembali, fx kali gx per h sama dengan limit h menuju 0. Ini kita pisahkan, ini dengan ini. Kita tulis kembali, fx tambah h kali gx tambah h kurang fx tambah h kali gx per h tambah fx tambah h kali gx kurang fx kali gx per h. Dikarenakan di sini mempunyai unsur fx tambah h, keduanya mempunyai unsur fx tambah h, maka kita bisa mengeluarkannya. Fx tambah h dikali dengan gx tambah h kurang gx per h tambah, dikarenakan ini keduanya mempunyai unsur gx, maka kita juga bisa mengeluarkan gx nya, gx kali fx tambah h kurang dengan fx per h. Limit h menuju 0 untuk fx tambah h dikali dengan limit h menuju 0 gx tambah h kurang gx per h tambah limit h menuju 0 gx kali limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h sama dengan limit h menuju 0 dari fx tambah h. Jika h-nya kita ganti dengan 0, maka sisanya adalah fx dikali limit h menuju 0 gx tambah h kurang gx per h. Ini adalah definisi dari turunan, maka turunan gx. Maka kita tulis g aksen x tambah limit h menuju 0 dari gx sama dengan gx kali limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h adalah definisi turunan dari fx, maka dikali dengan f aksen x, maka terbukti. Baik, sekarang saya akan membuktikan teorema H, yaitu aturan hasil bagi. Andaikan f dan g fungsi yang terdiferensialkan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per gx sama dengan gx kali f aksen x kurang fx kali g aksen x per g kuadrat x, yakni turunan dari fx per gx sama dengan gx kali turunan fx kurang fx kali turunan gx per g kuadrat x. Untuk membuktikannya kita menggunakan definisi dari turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h.
jika fx, maka fx per gx. Jika fx tambah h, maka fx tambah h per gx tambah h sama dengan limit h menuju 0. fx tambah h kita ganti dengan yang ini, fx tambah h per gx tambah h kurang fx kita ganti dengan ini, fx per gx per h sama dengan limit h menuju 0. Sekarang kita akan menyamakan penyebut yang ini. Maka hasilnya adalah fx tambah h kali gx kurang gx tambah h kali fx per gx tambah h kali gx per h sama dengan limit h menuju 0. Sekarang h-nya kita akan menjadikan dia perkalian, maka hasilnya fx tambah h kali gx kurang gx tambah h kali fx per h kali dikalikan dengan 1 per gx tambah h kali gx sama dengan limit h menuju 0. Yang di atas ini saya akan modifikasinya, maka hasilnya fx tambah h kali gx saya kurangkan dengan gx kali fx, maka saya harus jumlahkan juga dengan gx kali fx. Ketika dijumlahkan yang ini, maka hasilnya 0, maka sama aja seperti tidak ada. Maka dikurang dengan yang ini, gx tambah h kali fx per h kali dengan 1 per gx tambah h kali gx sama dengan limit h menuju 0. Yang ini saya akan pisahkannya, ini dengan yang ini dan ini dengan yang ini. Karena keduanya memiliki gx, maka gx-nya saya bawa ke depan dikali dengan fx tambah h kali kurang dengan fx per h. Di sini saya kurangkan karena plus dikali minus jadinya minus, kurang limit h menuju 0. Dikarenakan keduanya memiliki fx, maka saya bawa ke depan fx-nya, fx kali gx tambah h kali dikurang gx. Ketika gx dikalikan dengan negatif, maka hasilnya negatif gx tambah h. Ketika negatif gx dikalikan dengan negatif, maka hasilnya positif gx per h. Kalikan dengan 1 per gx tambah h kali gx. Limit h menuju 0 gx kali fx tambah h kurang fx per h sama dengan gx. Limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h adalah definisi dari turunan fx, maka dapat kita tulis f aksen x kurang limit h menuju 0 dari fx kali gx tambah h kurang gx per h adalah
fx kali gx tambah h kurang gx per h. Ini adalah definisi turunan untuk gx, maka dapat kita tulis g aksen x per hanya kita akan substitusi dengan 0, maka hasilnya adalah gx kali dengan gx. Maka terbukti bahwa fx per g, turunan dari fx per gx sama dengan gx kali f aksen x kurang fx kali g aksen x per gx kali gx. Ini sama dengan g kuadrat x, maka terbukti.